senang sekali saya Prisa Sompodatu kembali menjumpai Anda. Kali ini kita berada di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita inspiratif. Siapakah dia? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, di mana produk ini diprediksi memiliki prospek cerah karena produk perhiasan dalam negeri dinilai memiliki daya saing sekaligus memiliki nilai yang tinggi. Salah satu pelaku usaha yang berkecimpung di bisnis perhiasan ialah Wanda Ponika, selaku founder Wanda House of Jewels. Bagi Wanda, perhiasan tidak hanya sebuah bentuk kemewahan, namun juga identitas dan karakter. Oleh karena itu, desain menjadi elemen penting dalam mewakili setiap karakter perhiasan. Wanda House of Jewels sendiri terus konsisten dalam memberikan kualitas berlian yang terbaik, di mana seluruh perhiasan Wanda menggunakan desain solitaire dengan kategori berlian terbaik di Color dan VVS Clarity. Selain dikenal sebagai sosialita, Wanda Ponika juga aktif dalam kegiatan sosial terutama di kawasan Indonesia Timur. Lantas bagaimana cara Wanda Ponika menjalani bisnis perhiasan di tengah dinamika ekonomi global? Simak perbincangan seru Prisa Sompodatu bersama dengan founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, hanya di Women's Talk. Ya, kita sudah berada saat ini di sebuah toko berlian karena kita akan ngobrol bersama dengan founder Wanda House of Jewels, yaitu Wanda Ponika. Apa kabar, Wanda? Hai. Kabar yang luar biasa ya. Selalu harus luar biasa. Thank you sudah join bersama kita kali ini di Women's Talk. Oke, bukan cuma desainer perhiasan, tetapi juga motivator juga iya. Kabarnya sosialita juga iya. Sibuk banget ya? Enggak. Sebenarnya motivator aku juga nggak tahu kenapa di Wikipedia muncul begitu, karena aku nggak ngerasa motivator, karena aku juga suka stres. Kalau motivator kan hidupnya selalu bersemangat. Karena mungkin sering memberikan motivasi lewat tulisan-tulisan di media sosial mungkin? Kalau aku lebih seneng ya kegiatan aku saat ini ya mengurus usaha aku, keluarga, dan kegiatan sosial. Oke, kita mulai satu-satu dulu ya, dari usaha terlebih dahulu. Seperti yang kita sedang ada saat ini ada berlian dan memang namanya itu Wanda. Boleh diceritakan asal mulanya? Nggak mudah loh untuk punya sebuah toko berlian tuh kalau menurut saya ya. Kalau menurut Wanda bagaimana? Aku sebenarnya berangkat dari profesional, jadi aku tuh dulu sudah pernah bekerja di industri ini, sampai kemudian di satu titik aku ingin punya line aku sendiri. Sebenarnya awalnya nama itu nggak Wanda, tapi setelah jalan 2 atau 3 tahun di sana aku ngerasa, kayaknya secara strategi bisnis aku tuh nggak punya keunikan. Dan kalau kita mau bisnis untuk me too itu ikut-ikutan itu menurut aku nggak banget. Dan brand yang dulu me too enggak, tapi just not special gitu. Dan kayaknya orang juga lebih mudah mengingat Wanda. Jadi walaupun awalnya aku malu, narsis banget ya pakai nama sendiri, tapi aku memberanikan diri. Dan akhirnya sampai hari ini ternyata ketika kita merubah strategi bisnis kita, hasilnya jauh lebih baik. Berarti awalnya adalah me too, kemudian berubah? Enggak. I never want to be me too. Cuma tidak spesial awalnya. Gitu. Jadi kayak nggak tajem gitu. Ini butik perhiasan ini apa sih istimewanya? Aku sendiri kalau jadi customer aku nggak menemukan sesuatu yang spesial gitu. Oke, lantas Wanda House ini sendiri sudah berapa lama? Kita 13 tahun udah 13 menjadi tahun. Wanda House of Jewels. Luar biasa. Apakah memang background dari keluarga ini adalah di bisnis perhiasan atau benar-benar start dari Wanda? Ya kan tadi aku bilang I was working as a professional di industri jewelry, dan akhirnya aku bikin line perhiasan aku sendiri, tentunya dengan modal uang tabungan aku, dan suami aku juga dulu di industri yang sama. Kemudian kita mulai untuk punya line sendiri. Tentu perjalanannya ya nggak gampang untuk sampai hari ini. Tidak gampang untuk sampai hari ini, masih pasti banyak ya tantangannya. Yang paling diingat deh kalau misalnya ada yang tertarik juga untuk menggeluti bisnis serupa. Mungkin begini ya, kalau buat aku COVID itu adalah titik balik dari Wanda House of Jewels.
Jadi ketika banyak orang yang waktu itu tumbang, dan di saat itu aku tuh juga yang apa ya, nggak mungkin lah bohong kita bilang kalau kita nggak takut. Ya kita punya tim, udah ada karyawan, ada keluarganya mereka. Tapi bagaimana waktu itu akhirnya membuka sebuah peluang baru. Jadi aku tuh nggak pernah berpikiran untuk menggunakan platform media sosial aku untuk bisnis. Bahkan menurut aku, Nora ya malu ya kok bikin medsos dipakai buat bisnis gitu. Jadi aku bener-bener kayak nggak mau. Tapi kan semua orang tuh punya titik yang namanya the power of kepepet kan. Udah toko tutup, mallnya sendiri juga tutup gitu. Teman aku bilang, lo kenapa nggak jualan aja di Instagram? Kan waktu itu Instagram aku ada beberapa puluh ribu lah followersnya. Lumayan loh. Enggak Nora, gue nggak mau gitu. Tapi akhirnya makin lama makin kepepet, dan beberapa teman tuh malah bilang, ayo dong. Dan waktu itu, jadi aku pakai kalung ini aku nggak pernah lepasin karena ini sebenarnya perjalanan. Nah ini sekarang kita kasih nama kalung netizen, dan ini hits banget. This is our best seller. Jadi waktu COVID aku tuh karena bosan, aku suka live. Jadi aku live makeup, kadang live ngobrol-ngobrol, dan banyak yang nanya, Ci kalungnya bagus banget, Ci dijual nggak kalungnya? Padahal kalung ini aku bikin iseng waktu COVID gitu. Jadi kayaknya di rumah aku pengen tetap gaya, jadi aku bikin sesuatu yang simple. Akhirnya aku bikin, dan nggak tahu one day kesambet apa, aku bilang gue nekat, aku ambil handphone aku, jadi aku live dari butik. Dan it was amazing karena kayak belum 10 menit aku dikasih tanda sama tim aku, ada yang udah transfer gitu. Jadi kan aku semangat kan, waktu tuh aku mikir siapa sih orang mau beli diamond online ya kan. Udah gitu akhirnya aku live, dan aku mulai dengan handphone aku tuh nggak punya stand handphone, malah aku tuh gaptek banget, aku taruh ini gelas, terus aku senderin handphone aku di depan, terus whatever barangnya ada di showcase tuh kayak aku bikin reviewnya. Nggak proper lah ya waktu itu. Sangat nggak proper. Jadi blur lah gitu ya. Aku nge-review gelang, aku nge-review cincin, semua barang itu aku bikin reviewnya dan aku post. Ternyata hasilnya itu luar biasa, dan di sana juga titik balik nggak cuma dari segi marketing, tapi dari segi desain. Jadi dulu Wanda House of Jewels tuh terkenal dengan desain-desainnya yang very unique, sophisticated, terus dimensinya besar, banyak ukir-ukiran. Tapi ketika COVID kan nggak ada orang yang pergi ke pesta, semua orang pengen tetap cantik di rumah. Jadi kita banting setir, kita bikin something yang simple. Ini salah satu yang pertama yang hits. Tadi aku mau kasih nama kalung Wanda, tapi aku mikir ini lucu ya, kenapa semua netizen suka nanyain, aku kasih nama kalung netizen. Dan kayaknya dari situ perjalanan Wanda House of Jewels itu hybrid, kita nggak cuman offline tapi kita juga online. Bahkan di saat mall tutup pun sales kita masih bagus dengan modal aku yang live terus. Udah gitu kalau ada yang mau beli, kita minta izin satpam datang ke sini, barangnya kita ambil, kita packing, kita kirim. Dan akhirnya sampai hari ini berjalan online dan juga offline. Oke, terkadang kita harus menyesuaikan dengan zaman atau keadaan yang ada untuk ya ternyata itu bisa berhasil meskipun dalam kondisi yang kayaknya tidak memungkinkan ya. Dan menurut aku penting banget tergantung dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton ya. Kalau dulu kan orang bilang bacaan lo apa, jadi gue bisa tahu kelas lo. Kalau sekarang apa sih yang lo tonton gitu. Dan aku tuh emang seneng banget nontonin YouTube yang waktu itu yang aku pikir ya bisa memberi, mungkin bukan motivasi ya, karena menurut aku motivator terbaik itu diri kita sendiri. Tapi aku suka banget nonton Prof. Renaud waktu itu. Dimana Prof. Renaud selalu ngomong. Iya, Renaud Kasali. Mesti relevan. Pokoknya kuncinya itu aku bilang relevan. Itu relevan tuh nggak pernah lepas dari kepala aku. Aku bikin apa yang relevan sama bisnis aku saat ini di saat pandemi. Dan akhirnya itu kita bikin online. Dan memang banyak kan challenge-nya bagaimana build trust-nya, packaging-nya, ngirimnya, dan kita belajar banyak. Oke, ini yang dipakai memang cantik sekali ya, dan didesain sendiri oleh Wanda? Iya, aku tuh nggak pernah ganti-ganti jewelry sebenarnya, jadi aku pakai selalu ini aja. Oke, kan di Indonesia ini banyak sekali ya toko jewelry, persaingan seperti apa sih? Dan ya memang tadi sudah disampaikan ya memang kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Tapi lebih jauh untuk di sini aja kan tokonya ada banyak gitu, berbagai macam jenis, itu seperti apa? Ya, itu makanya tadi aku bilang, pantang banget untuk jadi Me Too. Jadi
kita harus create, kalau kita mau masak kita harus punya resep kita sendiri. Dan menurut aku makin banyak toko jewelry sebenarnya itu makin baik karena membuat orang tuh jadi lebih familiar. Kalau sekarang kita nontonin ngeliatin di Instagram kan iklannya tuh banyak banget. Nah dari sana justru orang bisa melihat siapa sih yang paling bisa dipercaya, karena kan nomor satu tuh harus punya kepercayaan. Siapa yang desainnya paling bagus, siapa yang kualitasnya paling bagus, dan selama kita berpegang bahwa kualitas itu yang nomor satu, aku rasa persaingan seperti apapun kita bisa bertahan. Oke, singkat saja tips untuk netizen atau pemirsa dimanapun berada dalam memilih berlian yang bagus. Ya, aku selalu bicara quality over quantity. Jadi nggak apa-apa kita start dari yang agak kecil, yang semampunya kita asal kualitasnya bagus. Makanya Wanda House of Jewels ini sangat menekankan bahwa di Wanda itu center diamond-nya itu selalu in the color and VVS clarity. Karena di color itu kalau ada urutan warna diamond yang tertinggi itu adalah di color. Dan VVS itu adalah dengan tingkat kejernihan yang juga udah sangat bersih. Kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Terima kasih Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Wanda Poneka. Oke, menjadi desainer perhiasan udah, kemudian tadi bilangnya sih, saya juga nggak tahu kenapa ya bisa ditulis di Wikipedia, saya ini motivator, tapi saya membaca di media sosial memang banyak tulisan-tulisan dengan current issue saat ini. Itu kenapa? Apa karena senang aja? Tapi kan biasanya menuai pro dan kontra. Nah kalau pro oke, kalau kontra kan kayak bacanya tuh, aduh, netizen kan suka iseng juga ya kalau komentar mungkin. Gimana? Aku tuh nulis dari kecil, bahkan waktu aku SMA aku udah punya pekerjaan sebagai penulis di salah satu media di Bali. Jadi aku emang suka nulis, terus lama aku nggak nulis. Kalau nggak salah tahun 2017 tuh aku mulai nulis lagi. Kalau mengenai pro dan kontra, memang awalnya it's not easy karena kan perempuan itu pasti baper, apalagi ibu-ibu kayak aku gitu. Tapi waktu pertama kali aku diserang itu, I was like so stressed. Tapi aku tuh punya sahabat yang memang udah gila banget deh kalau di media sosial. Terus aku curhat, terus dia bilang gini, lo kalau nggak mau dikomenin, kalau lo kupingnya tipis, nggak usah punya media sosial gitu. Bahkan even ketika media sosial kita di private aja, tetap aja kan itu namanya sudah open for public. Karena orang yang ngelihat kita punya postingan bisa screenshot terus dia bisa nyebarin lagi. Jadi memang itu adalah sebuah resiko satu paket gitu. Dan yang namanya kita bermain media sosial kita berusaha untuk nggak blunder, tapi yang namanya blunder atau selip lidah itu pasti terjadi. Dan menurut aku itu salah satu latihan mental terbaik yang aku dapat gitu. Dan aku bilang, gue udah sering kok blunder, gue udah sering diserang deh sama yang kontra mungkin? Yang kontraknya tuh fanatik banget gitu. Tapi tetap aja ketika terjadi lagi nantinya ada sih perasaan itu. Tapi aku selalu bilang, aku mau berkalah. Apa yang mendorong untuk, terkadang kan misalnya isu tersebut sebenarnya nggak ada dampak langsungnya ke kita ya, tapi kayak kita pengen untuk menyuarakan dari sudut pandang kita. Apa yang mendorong itu? Apakah karena ya tadi memang Iya, karena menurut aku adalah sempat jadi penulis? Sebuah kejadian gitu ya kan, itu tergantung dari angle kita ngelihat. Mungkin kalau kita ngeliat dari sini itu jelek, ternyata dari sini tuh ada angle lain, dan aku seneng untuk menyajikan angle yang berbeda gitu. Jadi nggak selalu begini loh, bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang sensitif gitu. Tapi ternyata itu malah bikin orang bilang, oh iya ya, ternyata kita punya cara pandang yang berbeda, itu nggak salah gitu. Belajar untuk santai aja walaupun beda. Oke, santai aja walaupun beda, berani mengeluarkan pendapat lebih tepatnya untuk sharing harusnya ya. Oke, kalau dari segi tadi katakan bahwa saya punya teman yang mengatakan bahwa kalau di media sosial itu kupingnya jangan tipis kayak gitu. Seberapa penting sih seorang teman menurut Wanda Poneka? Dan katanya kan Wanda juga terkenalnya merupakan sosialita. Gimana Jadi, tuh? mungkin kalau kita harus bedain, ada yang namanya relasi, ada yang namanya teman, ya. Relasi itu adalah orang yang sering kita ketemu, mungkin urusan bisnis atau mungkin di sebuah event kita sering ketemu, itu namanya, oh
kenalan aku gitu, relasi aku. Tapi kalau teman itu yang udah lebih masuk ke dalam kehidupan kita, tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita bisa percaya dia untuk ngobrol mencari solusi, itu teman. Dan buat aku, teman tuh nggak usah banyak, tapi harus very qualified. Kalau yang namanya relasi ya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tapi kalau teman nggak usah banyak-banyak, yang penting qualified. berkualitas. Karena ketika kita punya teman banyak, kita pasti tahu nih, kan setiap teman itu sebenarnya juga membutuhkan porsi untuk kita perhatikan. Ketika teman kita banyak, pasti porsinya mengecil. Perhatian kita, hubungannya itu juga lebih dangkal. Ketika teman kita sedikit, tapi kita bisa dedikasikan waktu, pikiran kita buat teman kita, buat aku tuh jauh lebih baik. Di momen saat ini, selain keluarga, menurut Wanda apa yang paling penting untuk Wanda saat ini? Yang paling memberikan kayak meaningful lah? Ya, pekerjaan dan tim aku di Wanda House of Jewels gitu. Karena kan aku ingin bisnis ini memberi manfaat buat banyak orang. Dan aku bersyukur selama belasan tahun dari apa yang aku dapatkan dari usaha aku, kita udah melakukan banyak operasi jantung gratis, zaman nggak ada BPJS, perawatan anak-anak kanker masih sampai sekarang. Kita pernah memelihara beberapa rumah kanker dan kita juga udah bangun 8 sekolahan di Indonesia Timur, dan itu akan terus nggak akan pernah berhenti. Luar biasa. Wanda memang sudah keluarga berada dari kecil, nanti akan kita bahas. Kita jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali usai jeda pariwara, tetaplah di Women's Talk IDX Channel. Tentunya pemirsa, kita masih bersama dengan Wanda Ponika. Wanda sering melakukan aksi-aksi sosial, bahkan langsung turun ke lapangan. Terakhir kemana? Aku waktu COVID itu jadi kita bikin vaksin, bantuin polisi vaksin, dan kita udah vaksin sampai 2,5 juta orang. Hal yang paling lucu adalah selama aku ikut ke lapangan vaksin itu di Bekasi Kabupaten tuh nggak ada yang pakai masker. Semua tuh cuek aja, udah gitu kadang-kadang kalau dibantuin saking senengnya banyak ibu-ibunya yang meluk-meluk deket-deket gitu. Aku nggak kena COVID sama sekali. Ya, COVID selesai, border dibuka, aku ke Singapura, pulangnya langsung kena COVID. Mungkin Tuhan udah ngatur, oh nih anak lagi bertugas, nggak boleh sakit. Begitu jalan-jalan, pulangnya kena COVID. Ya lucu juga ya. Berarti ya sempat juga mengalami ternyata kena COVID ya. Itu pengalaman yang... Jadi ya. bener setelah semua orang nggak kenapa-napa, itu aku kenanya saat itu. Tapi ya Tuhan udah ngatur waktunya. Oke, apalagi nih kira-kira aktivitas sosial yang akan dilakukan di tahun ini? Tahun ini ada 2 sekolah lagi dari Happy Hearts. Kita akan menggenapkan Wanda House of Jewels, sekolah kita sampai yang ke-10 tahun ini. Ini apakah menjalin kerjasama dengan yayasan tertentu atau seperti apa? Jadi ada satu yayasan namanya Happy Hearts Indonesia. Jadi itu fokus untuk membangun sekolah-sekolah di daerah tertinggal, tapi kita memang kebanyakan di Indonesia Timur karena memang tertinggal tuh di sana. Dan kebetulan aku salah satu board of director-nya. Ada beberapa pengusaha, kita sama-sama. Oke, dan itu masih berlanjut sampai saat ini. Sudah berapa banyak kira-kira sekolah? Yayasan itu sendiri di tahun yang ke-10 kemarin udah ada 300 sekolah, tapi aku sendiri berjualan sekitar 5 tahun lalu. Oke, dan ya untuk bisa membantu sesama kan memang tergantung dari kemampuan kita masing-masing begitu ya. Iya, oke. Lantas saya ingin tahu nih, apakah Wanda Ponika ini memang sudah merupakan orang berada dari dulu? Kan bahasa orang mengatakan bahwa enak banget kan udah punya privilege dan sebagainya. Itu jawabannya seperti apa? Aku sangat berkecukupan tapi tidak berkelimpahan, dan emang cita-cita aku nanti harus bisa cari duit yang banyak. Jadi aku waktu kelas 1 SMA tuh aku udah kerja. Jadi aku punya satu page gitu di tabloid punyanya Bali Post, tapi untuk anak remaja gitu. Dimana 1 bulan tuh aku pasti dapat sekitar 500.000. Tahun early 90s segitu itu gede banget. Berarti udah terbiasa dari remaja begitu Emang ya? mesti kerja, iya. Kenapa mesti kerja kalau memang ya sudah berkecukupan? Kenapa harus bener-bener masih punya bisnis, masih banyak target-target? Tadi pas kita break bilang, masih banyak deh target yang ingin saya capai. Ya masih kerja, anak aku juga di London sekolah sambil kerja, Brandon kerja di
Miniso tuh toko yang perintilan. Brenda baru hari pertama kerja di butik kemarin, adiknya bilang, Caca udah tidur mami, kayak dia Itu pingsan anak kecapean. ya? Anak aku, Oke. iya. Dan ketiga anak aku pun udah bantuin di Wanda House of Jewels, walaupun online ya, kayak nanti aku ada Zoom, anak-anak tuh juga ikut. Jadi kayak Brenda lebih ke marketingnya, kalau Brandon lebih ke urusan-urusan IT, bahkan yang sebenarnya ngeset online shopping kita itu waktu itu Brandon. Jadi waktu COVID dia break 2 tahun dari Swiss, dia bantuin aku. Bella umurnya 18 tapi udah ada setengah tahun ini bantu aku juga di divisi HRD, dan mereka udah tahu kalau sama Mami itu kita boleh menikmati hidup pakai baju semua yang bagus tapi harus siap kerja. Harus siap kerja. Harus siap kerja. Mereka tuh dari kecil udah biasa aku tenteng ke sini kan. Kalau yang namanya waktu toko aku masih baru gitu, karyawan aku nggak banyak, orang-orang liburan Christmas, orang-orang liburan Lebaran, aku kan malah kerja. Jadi mereka udah biasa. Bagaimana membagi waktu antara keluarga dan juga bisnis? Tadi ada bocoran sedikit, ya udah anaknya dibawa aja untuk kerja juga. Iya, bawa aja emang. Kalau misalnya untuk me time? Kalau me time aku cuma seneng sendiri, cukup. Kalau dulu baca novel, kalau sekarang YouTube, dan YouTube aku nggak terlalu nonton, aku lebih ngedengerin aja. I love stand up comedy, I love dark jokes gitu ya kan. Ya, jadi aku alirannya agak beda gitu. Jadi kalau aku nonton stand up comedy live tuh aku bisa berjerit-jerit ketawa-ketawa gitu. Udah gitu aku juga suka dengerin YouTube bisnis. Jadi kalau dibilang itu kok me time kayak serius banget, tapi buat aku tuh nggak serius, buat aku tuh menyenangkan gitu. Luar biasa. Apalagi nih target yang pengen dicapai pasti banyak, tapi yang paling terdepan nih, yang kayaknya diutamakan banget nih. Paling terdepan maksudnya anak aku harus bisa menggiring mereka, mendampingi mereka biar lulus on time, kemudian dia masuk ke dunia kerja, akan bantu di perusahaan aku, dan aku harus mentoring mereka. Itu sih. Oke, harus bantu di perusahaan, nggak boleh tuh kalau misalnya punya cita-cita dan passion lain. Buat aku nggak apa-apa, anak aku sekolahnya farmasi, nggak ada hubungannya. Tapi dia suka sama bisnis di sini. Jadi buat aku, kalau memang mereka suka, ya hayo. Tapi syukurlah sampai sekarang semuanya memang berkomitmen untuk balik. Oke, lagi fokus ke anak saat ini gitu ya. Oke, lantas apa sih kunci sukses dari seorang Wanda Ponika? Kira-kira sukses itu kan relatif ya, tapi untuk tetap bisa berdiri seperti saat ini itu apa kira-kira? Aku sih jauh banget dari sukses karena malu gitu ya. Kemarin udah ngelihat siapa yang pakai keluarga Ambani yang segede batu bata gitu ya. Kalau kita ngomong resep sukses kayaknya enggak deh. Kalau aku cuman ya just be yourself gitu. Aku selalu berusaha aja. Gitu. Berusaha aja, jangan pantang menyerah. Gitu. Oke, apa tips bagi wanita-wanita yang mungkin pengen punya bisnis juga, mungkin itu perhiasan atau lain sebagainya, agar tetap bisa tough melewati berbagai macam tantangan seperti COVID dan lain sebagainya mungkin? Yang jelas punya bisnis jauh lebih sulit daripada jadi profesional. Jadi pikirkan dulu siap nggak dengan semua resikonya, karena profesional tuh 9 to 5, lembur-lemburnya sampai jam berapa sih? Tanggal 25 sampai tanggal 1 pasti gajian. Kalau kita punya bisnis bisa 24 jam dan ada beban yang harus kita tanggung, nggak cuma diri kita sendiri, tapi kita mesti ingat ada karyawan plus dikalikan jumlah keluarga mereka. Jadi pikirin dulu siap mental apa enggak. Kalau enggak, being a professional yang sukses juga luar biasa. Kok betah jadi pebisnis? Aku tuh dari kecil memang tidak pernah ada dalam pikiran aku mau kerja as profesional. Enggak, gue mesti punya bisnis. Itu kayak udah tumbuh begitu aja. Dan udah tercapai. Waktu SMA aja aku dagang bando di sekolah. Luar biasa, berarti emang memang udah ada bakatnya tuh dari remaja dan dihasilkan atau dibuat benar-benar seperti yang diharapkan. Jadi kejarlah mimpi sampai itu benar-benar nyata ya. Iya, kalau kita bisa membayangkannya itu bisa kejadian gitu. Karena to be honest, apa yang terjadi sama hidup aku sekarang ini mirip banget dengan apa yang suka aku bayangkan dulu. Jadi ketika aku baca buku The Secret, aku ngerasa gini, oh ternyata selama ini aku tuh mempraktekkan ini buku, that's why aku ada di sini gitu. Oke, kalau kamu bisa membayangkannya ya berarti itu memang bisa terjadi, tapi diperlukan upaya yang keras dan juga konsistensi ya. Thank you Wanda Ponika, sukses selalu untuk segala bisnisnya, untuk keluarga, dan semua yang diharapkan. Sampai berjumpa kembali. Demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi referensi untuk karir, kemudian bisnis, atau apapun yang sedang Anda upayakan. Pemirsa, saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.